4.000 kan awal, kemudian dari 4.000 dimasukkan ke proses 40.000, total terdapat 44.000. Dari 44.000 ini yang ditransfer ke departemen B yang berhasil secara lengkap dan komplit 35.000, berarti menyisakan 9.000 produk yang masih produk dalam proses akhir kayak gitu kan, atau yang masih belum lengkap, belum 100% bisa, belum jadi dari departemen A, belum selesai prosesnya, itu ada 9.000. Nah 9.000 ini tuh harus kita setarakan sama kayak yang tadi, harus kita setarakan 9.000 ini tuh dengan berapa unit kalau misalkan diibaratkan dengan produk yang siap untuk ditransfer ke departemen B. Caranya sama, 9.000 dikali 100% untuk yang bahan baku, dan untuk yang konversi 9.000 dikali 60%. Akhirnya di sini kan ada 9.000 unit dan ada 5.400 di total, ditambah dengan 35.000. Dapatlah masing-masing 44.000 dan 40.400. Nah, namanya metode rata-rata berbobot, berarti rata-rata. Di sini untuk yang bahan baku itu 21 juta ditambah dengan 210 juta. 21 juta itu didapatnya dari, kan tadi di soal kan dilihat yang di halaman 7.20 ya, itu kan yang proporsi kos produksi ditambahkan untuk PDB awal oleh departemen yang bahan baku kan 21 juta, yaitu 21 juta, terus sedangkan bahan baku yang ditambahkan selama periode kan 210 juta, berarti 21 juta ditambah 210 juta, dapatlah 231 juta dibagi dengan 44.000, dapat itu kos per unitnya berapa. Yaitu hal yang sama kita terapkan untuk cara menghitung yang tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Untuk yang tenaga kerja langsung 9.840 ditambah 75 juta, kemudian dibagi 40.400, begitu juga dengan overhead pabrik, caranya sama. Berarti kos per unitnya dapatlah 11.100. Nah, tadi kan yang ditransfer produk yang sudah lengkap yang siap untuk ditransfer ke departemen B kan 35.000. Berarti 35.000 dikali kos per unitnya 11.100. Dapatlah itu 388.500. Kemudian yang bahan baku tadi kan 9.000 dikali 100% itu dapat 5, dan per unitnya ini kan 5.250, ya udah dikali 5.250 tenaga kerja dan overhead menggunakan cara yang sama, 9.000 kali 60% kali 2.100 9.000 kali 60% dikali 3.750. Ini 2.100 dari sini, 3.750 dari sini. Kemudian ini di total semuanya dapatlah angka gini. Kemudian pindah yang ke departemen B. Untuk yang departemen B, tadi kan yang produk dalam proses awal kan 6.000. Aduh maaf ya kurang jelas. Jadi coba sambil dilihat di modul aja ya. Kan untuk yang kuantitas, untuk yang unit dipertanggungjawabkan kan terdapat 6.000 tadi. 6.000 itu yang dari periode yang sebelumnya. Jadi di periode sebelumnya itu ada 6.000. Kemudian yang diterima dari departemen A kan 35.000, jadi 6.000 ditambah 35.000. Kemudian di departemen B ditambahi unit yang baru masuk ke proses 5.000, berarti total kan terdapat 46.000. Dari 46.000 ini tuh yang berhasil menjadi produk jadi kan 44.000. Nah di situ produk dalam proses akhir terdapat sisa 2.000. Nah 2.000 ini yang akan digunakan sebagai input di periode berikutnya. Nah 2.000 ini tuh perlu kita sesuaikan atau ekuivalensikan sama seperti yang tadi. 2.000 ini kalau misalkan disetarakan dengan produk jadi itu seberapa? Ya udah tinggal dikali aja. 2.000 dikali 100% untuk bahan baku, dan untuk yang konversi 2.000 dikali 30%. Dapatlah 2.600. Jadi totalnya 44.000 ditambah 2.000 dan 44.000 ditambah 600. Jadi untuk yang bahan baku 46.000, yang kos konversinya 44.600. Oke, sekarang kita turun yang di kos dipertanggungjawabkan. Nah, di situ ada kos untuk yang, coba dilihat yang di kos total ya. Kan di situ yang kos totalnya kan terdapat 60 juta dari produk dalam proses awal. 60 juta itu
ditambah dengan 388.500. 60 juta itu udah dari soal ya, kan ada kan di soal itu yang proporsi cost transferan dalam PDB awal itu kan 60 juta. Itu 60 juta ditambah 388.500. 388.500 itu dapat dari sini nih. Nih yang ada di cost pertanggungjawaban Departemen A. Yang cost ditransfer ke Departemen B itu kan sebesar 388.500. Nah, itu tinggal ditambahkan aja dengan 60 juta itu. Jadi kan 60 juta, benar 60 juta. Berarti itu totalnya kan 448.500. Nah, itu dibagi dengan 46.000. Jadi cost per unitnya, tadi kan awalnya cost per unitnya kan 11.100. Sekarang menjadi 9.750, terdapat penyesuaian. Berganti menjadi 9.750. Kemudian kan di situ ditambah bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Harus kita sesuaikan lagi. Caranya sama kayak yang tadi. Coba dilihat di halaman 7.20. Kan untuk yang Departemen B, awalnya bahan baku 18 juta, kemudian ditambahkan lagi bahan baku 120 juta. Itu ditambah dan dibagi dengan 46.000. 46.000 dari mana? Di sini tuh, yang di bagian unit ekuivalensi kan bahan bakunya 46.000. Nah, begitu cara yang sama diterapkan juga untuk menghitung tenaga kerja dan juga overhead. Untuk yang tenaga kerja 120.420 dibagi 44.600. Dapatlah cost per unitnya untuk yang tenaga kerja 2.700 dan untuk yang overhead 1.500. Setelah ditotal cost per unitnya setelah terdapat penambahan bahan baku 16.950. Jadi yang awalnya tadi 11.100 kemudian menjadi 9.750, sekarang menjadi 16.950. Kemudian tinggal menghitung kos pertanggungjawaban. Tadi kan 44.000 yang dari Departemen B dan menjadi produk jadi. Ya udah, berarti 44.000 dikali 16.950 nih di sini. Itu kan ada 745.800. Kemudian produk dalam proses akhir di situ cost dari departemen sebelumnya 2000 tadi kan yang ada penyesuaian. Nah, yang penyesuaian itu dikali 9.750 tadi yang harga yang penyesuaian yang pertama 9.750 dikali 2.000. Ya udah. Terus yang cost dari kemudian yang bahan baku, tenaga kerja dan overhead tambahan juga sama dihitung 2.000 dikali 3.000. 2.000 itu dari yang 2.000 kali 100% tadi ya, yang di unit yang di ekuivalen produksi kan bahan bakunya 2.000 dikali 3.000 itu cost unitnya yang untuk bahan baku, dan cara yang sama diterapkan untuk tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik. Kemudian di total semuanya dapatlah 773.820. Oke, sampai sini paham semuanya? Apa jangan-jangan saya sudah ditinggal tidur, saya jelaskan bla 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 terus nggak mudah hanya tidur gitu, masih dengarkan saya kan? Nah, itu yang untuk metode rata-rata berbobot gitu. Masih didengarkan, alhamdulillah. Ya, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Kalau yang metode rata-rata berbobot ini masih lumayan mudah. Ya, yang A kenapa? Maksudnya Departemen A kan? Ya, kenapa yang Departemen A? Kos pertanggungjawaban. Ya, kenapa? Kos pertanggungjawaban. Itu tiap unitnya kok semua 9.000. Ya kan 9.000 cost per unitnya 9.000. Oh, yang maksudnya produk dalam proses akhir bahan baku 9.000 itu ya. Ya itu kan terus di sebelahnya ada persentasenya. 9.000 dikali 100% dikali 5.250. 9.000 dikali 60% dikali 2.100. 9.000 dikali 60% kan sama aja. Yang penting kan di situ nggak apa-apa ditulis. Jadi terserah mau ditulisnya 9.000 dikali 100% untuk yang bahan baku, kemudian yang tenaga kerja langsung 9.000 dikali 60%, terus yang overhead 9.000 kali 60%, atau mau langsung ditulis yang bahan baku 9.000 kali 5.250, terus untuk yang tenaga kerja langsung 5.400 dikali 2.100, nggak apa-apa. Berarti konversinya bukan 500. Loh kan Mbak, 9.000 kali 60% kan 5.400. Sama aja kan berarti. Terserah mau langsung ditulis
5.400 dikali 2001